Yes, alhamdulillah. Shin Tae-yong akhirnya perpanjang latih timnas Indonesia. 3 negara ini dipastikan iri. Usai Shin Tae-yong perpanjang kontrak bersama timnas Indonesia. Media Korea sampai ratapi perpanjang kontrak Shin Tae-yong. Ada apa ini? Rekor pertemuan timnas Indonesia dengan Bahrain. Jelang laga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini reaksi anak Shin Tae-yong usai sang ayah kembali latih timnas Indonesia. Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Yes, alhamdulillah Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia hingga 2027. Ketua Umum PSSI Erick Thohir berjabat tangan dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut dan sepakat memajukan tim nasional Indonesia. Kontrak Shin Tae-yong sebelumnya akan berakhir pada akhir Juni 2024. Meskipun perpanjangan kontrak sudah dibicarakan secara lisan, hingga kini belum ada penandatanganan resmi. Erick Thohir mengumumkan perpanjangan kontrak ini melalui Instagram pribadinya pada Jumat 28 Juni 2024. Erick menyatakan bahwa mereka sepakat untuk terus bekerja sama demi kemajuan dan prestasi tim nasional Indonesia. Alasan perpanjangan kontrak ini adalah karena Shin Tae-yong telah memenuhi target yang ditetapkan PSSI, yaitu membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 dan melangkah ke semifinal Piala Asia U20 2024. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga sebelumnya menyebut bahwa Shin Tae-yong telah setuju dengan klausul dan poin-poin kontrak yang diberikan. Penandatanganan kontrak hanya tinggal menunggu waktu. Unggahan di Instagram Timnas Indonesia juga memastikan bahwa Shin Tae-yong akan melatih tim Merah Putih hingga 2027. Tiga negara ini dipastikan iri usai Shin Tae-yong kembali bersama timnas Indonesia. Tiga negara iri melihat Shin Tae-yong memperpanjang kontrak dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong dan PSSI mengumumkan kabar gembira ini pada Jumat malam 28 Juni 2024. Kontrak baru ini akan berlangsung hingga 2027. Selama periode tersebut, Shin Tae-yong akan memimpin timnas Indonesia dalam berbagai ajang besar, termasuk Piala AFF 2024 dan 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, SEA Games 2025 dan 2027, kualifikasi Piala Asia U20 2025 dan 2027, serta Piala Asia 2027. Jika berhasil lolos, Shin Tae-yong juga akan memimpin timnas di Piala Dunia 2026 dan Piala Asia U23 2025 dan 2027. Kolaborasi antara strategi Shin Tae-yong, kehadiran pemain diaspora tambahan, dan program PSSI yang solid berpotensi membawa timnas Indonesia meraih kesuksesan selama beberapa tahun ke depan. Keberhasilan ini tentu membuat iri beberapa negara rival di Asia Tenggara. Siapa saja mereka? Yang pertama, Thailand. Status Thailand sebagai raja sepak bola Asia Tenggara perlahan mulai tergeser oleh timnas Indonesia. Bukti nyata adalah kegagalan Thailand lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sementara timnas Indonesia berhasil melaju. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 134 dunia terpaut 35 peringkat dari Thailand yang berada di posisi 99 dunia.
Selanjutnya ada Vietnam. Vietnam yang sebelumnya sering menjadi ancaman bagi timnas Indonesia, kini tidak lagi berkutik. Dalam 2 pertandingan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam selalu kalah dari Indonesia. Akibatnya Vietnam gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi tersebut dan sekarang berada di peringkat 116 dunia, hanya 18 peringkat di atas Indonesia. Dan yang terakhir Malaysia, peringkat FIFA Malaysia kini telah terlewati oleh timnas Indonesia dengan Indonesia berada di peringkat 134 dan Malaysia di peringkat 135. Timnas Indonesia berpotensi semakin menjauh dari Malaysia di ranking FIFA jika tampil apik di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Malaysia yang dulunya rival berat Indonesia kini mulai tertinggal. Menarik untuk melihat bagaimana kiprah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dalam beberapa tahun ke depan. Media Korea sampai ratapi perpanjangan kontrak Sintayong. Federasi Sepak Bola Indonesia resmi memperpanjang kontrak Sintayong pada Jumat 28 Juni 2024. Kontrak baru ini membuat Sintayong tetap menjadi pelatih timnas Indonesia hingga 2027. Namun berita ini menjadi sorotan di media Korea Selatan, khususnya di Nate Sports. Mereka menulis timnas Korea Selatan kini sulit mendapatkan jasa pelatih Sintayong yang telah memperbarui kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027. Popularitas Sintayong di Indonesia sangat luar biasa, mirip dengan yang dialami pelatih Park Hang-seo di Vietnam. Dari sudut pandang Persatuan Sepak Bola Indonesia, memperpanjang kontrak Coach Shin adalah langkah yang tak terhindarkan. Pada akhirnya, pelatih Sintayong menunjukkan loyalitasnya dengan resmi menandatangani kontrak baru dengan timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong dikabarkan akan menjadi pelatih timnas Korea Selatan setelah KFA dalam kurung PSSI-nya Korea Selatan memecat Jurgen Klinsmann pasca Piala Asia 2023 di Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada Sintayong. Menurut Erick, Sintayong memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia. Coach Shin telah membawa timnas Indonesia hingga ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan ke play-off Olimpiade. Kinerjanya memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia, ujar Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Sejak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, Sintayong telah mencetak sejumlah prestasi, termasuk membawa Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar, lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya, dan membawa timnas U23 ke semifinal Piala Asia U2030 2024. Rekor pertemuan timnas Indonesia bertemu dengan Bahrain. Timnas Indonesia masuk ke grup C dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di grup yang disebut grup neraka ini, salah satu lawan yang harus dihadapi Indonesia adalah Bahrain. Secara historis, Bahrain bukan tim yang selalu sulit dikalahkan oleh Indonesia. Skuad Garuda pernah beberapa kali mengalahkan Bahrain. Namun, Bahrain tetap menjadi lawan yang spesial. Mereka pernah memberikan kekalahan terbesar bagi skuad Garuda yang menjadi mimpi buruk setiap kali bertemu Bahrain. Bagaimana sebenarnya rekor pertemuan Indonesia dan Bahrain? Menurut World Football, pertemuan pertama Indonesia dan Bahrain terjadi pada Agustus 1980 dalam pertandingan persahabatan di mana Indonesia menang 3-2. Sejak pertemuan pertama itu, Indonesia dan Bahrain jarang bertemu. Hingga saat ini mereka baru bertemu 7 kali. Dalam 7 pertemuan itu, Indonesia hanya meraih 2 kemenangan, sementara Bahrain menang 3 kali. 2 pertandingan lainnya berakhir imbang. Meski jumlah kemenangan hampir seimbang, produktivitas gol Indonesia tertinggal jauh.
Indonesia hanya mencetak 7 gol ke gawang Bahrain, sementara Bahrain mencetak 19 gol ke gawang Indonesia. Kekalahan terbesar Indonesia dari Bahrain terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2014 grup 5 di mana Indonesia kalah 0-10. Ini adalah rekor kekalahan terbesar Indonesia. Kemenangan terakhir Indonesia atas Bahrain terjadi lebih dari 16 tahun lalu, tepatnya pada 10 Juli 2007 dalam grup D Piala Asia 2007. Pertandingan yang digelar di Gelora Bung Karno Jakarta ini berakhir dengan skor 2-1 untuk Indonesia. Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Budi Sudarsono pada menit ke-14. Bahrain menyamakan kedudukan melalui Sayyid Jalal pada menit ke-27. Kemenangan Indonesia yang saat itu dilatih Ivan Kolev ditentukan oleh gol Bambang Pamungkas pada menit ke-64. Reaksi anak Sintayong usai sang ayah tetap latih timnas Indonesia. Anak Sintayong, Shin Ja-won, memberikan komentar setelah ayahnya resmi bertahan sebagai pelatih timnas Indonesia hingga 2027. PSSI mengumumkan perpanjangan kontrak ini pada Jumat malam 28 Juni. PSSI menyampaikan kabar ini melalui rilis resmi dan akun media sosial timnas Indonesia. Kontrak Sintayong diperpanjang hingga Juni 2027 atau selama 3 tahun. Shin Ja-won ikut memberikan reaksi di kolom komentar Instagram Timnas Indonesia. Ia yakin bahwa Sintayong bisa membawa Timnas Indonesia mencetak sejarah lagi. Sejarah terus berlanjut, tulis Shin Ja-won. Sintayong mulai dikontrak sebagai pelatih Timnas Indonesia pada 28 Desember 2019. Saat itu, ia diminta menangani 3 tim sekaligus, U20, U23, dan tim senior.